Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, dan rancangannya indah bagiku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah Bapak Ibu, marilah kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini kami boleh bersekutu di dalam doa, dan pada kesempatan ini juga kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami agar ketika firman Tuhan dibacakan dan diberitakan, kami dapat mengerti untuk kami pegang dan lakukan. Kuduskan, urapi, dan pakailah hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat firman-Mu bagi kami semua. Biar Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami, biar Roh Kudus yang menolong kami, memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan dari Yosua pasal yang keempat, ayat 19 sampai ayat ke-24. Yosua pasal yang keempat, ayat 19 sampai 24. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal, di batas timur Yeriko. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal.
Dan berkatalah ia kepada orang-orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkannya di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara suka bercakap-cakap dengan keluarga. Apabila Bapak Ibu sudah punya anak-anak atau cucu-cucu, tentu suka juga bercakap-cakap dengan mereka. Saudara, pada saat kita bercakap-cakap dengan keluarga atau dengan anak cucu kita, apa yang kita percakapkan? Seringkali kita bercakap tentang kehidupan kita, kesenangan kita, pekerjaan kita, pengalaman kita, dan sebagainya. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita satu hal yang penting untuk kita ceritakan juga kepada keluarga kita, khususnya kepada keturunan kita, yaitu kita menceritakan tentang Allah dan karyanya kepada mereka. Dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, kita diajar suatu hal yang penting berkenaan dengan hal ini. Setelah bangsa Israel dipimpin oleh Yosua menyeberang sungai Yordan, Yosua langsung mendirikan tugu batu di Gilgal, yaitu di sebelah timur Yeriko, setelah mereka menyeberang sungai Yordan. Kenapa dia membangun tugu batu ini? Yosua membangun tugu batu sebagai simbol agar mereka senantiasa mengingat Tuhan dan karyanya. Memang Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kasih, yang penuh dengan anugerah. Mereka hendaknya selalu ingat bagaimana Tuhan telah memimpin mereka keluar dari Mesir. Bagaimana Tuhan telah memimpin mereka di dalam perjalanan yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan kesulitan dan tantangan. Tetapi Tuhan senantiasa memimpin mereka. Tuhan senantiasa menyertai mereka, memberkati mereka, menolong mereka. Bahkan mereka baru saja mengalami suatu pengalaman yang luar biasa. Ketika mereka sampai ke sungai Yordan, ternyata sungai itu sedang banjir, sedang meluap. Memang itu terjadi pada saat musim mereka menuai. Apa yang dilakukan? Yosua menyuruh para imam untuk mengangkat tabut Allah. Ketika para imam mengangkat tabut Allah dan berjalan di depan, sebagaimana firman Tuhan katakan kepada Yosua, ketika para imam sedang menjejakkan kakinya ke pinggir sungai itu, ketika kaki mereka mencelup ke air di tepi sungai Yordan, maka sungai itu menjadi terhenti. Yang mengalir dari hulu terhenti bagaikan satu tembok. Air tidak mengalir ke bawah, dan yang ada di bawah yang turun ke bawah menjadi kering, terputus. Lalu bangsa Israel berjalan di tanah yang kering, menyeberangi sungai Yordan itu. Kemudian Yosua menyuruh 12 orang dari masing-masing suku, satu orang dari orang-orang Israel, suku-suku Israel, untuk mengangkat 12 batu dari tengah sungai Yordan, membawanya, mengangkatnya. Setelah mereka semua menyeberang dan para imam juga menyeberang, begitu mereka keluar dari sungai Yordan, maka air mengalir lagi. Satu pengalaman yang luar biasa. Dan mereka terus berjalan, sampailah mereka ke Gilgal, yaitu di sebelah timur dari kota Yeriko. Pada saat itu apa yang dilakukan Yosua? Dia membangun tugu dari 12 batu itu. Sebagai apa? Sebagai peringatan agar orang-orang Israel selalu ingat
akan karya Tuhan, agar kasih Tuhan, akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan tolong kita juga, agar sebagai orang-orang percaya, kita jangan lupa akan Tuhan, akan kasih-Nya, akan kuasanya. Kita jangan lupa akan Tuhan yang telah mencari dan menyelamatkan kita, orang-orang berdosa ini. Karena begitu besar Allah Bapa telah mengaruniakan anaknya untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Karena kasih yang begitu besar, Tuhan Yesus rela tinggalkan surga untuk datang ke dalam dunia ini, untuk menyediakan jalan keselamatan bagi kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Kita patut bersyukur. Janganlah kita lupakan akan semua ini. Dan jangan lupa juga akan segala karya penyertaan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Saudara, kadang-kadang kita perlu akan sesuatu untuk mengingatkan kita. Kadang-kadang perlu ada satu simbol. Di banyak rumah tangga Kristen ada simbol salib yang mengingatkan kita akan karya Kristus di atas kayu salib, agar kita senantiasa diingatkan bahwa melalui kayu salib itulah Tuhan Yesus telah menebus kita. Karena Dia rela dipaku di atas kayu salib itu untuk menebus dan menyelamatkan kita, orang-orang berdosa. Di rumah saya juga ada satu simbol, saudara, yaitu satu lukisan. Ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya mengadakan suatu perjamuan kudus, perjamuan terakhir, itu mengingatkan saya dan juga keluarga saya bahwa Tuhan karena kasih-Nya, Dia telah menyerahkan tubuh-Nya yang bagaikan roti yang dipecahkan bagi kita, telah mencurahkan darah-Nya untuk menebus kita, orang berdosa. Saudara, ketika saya masuk rumah melihat gambar itu, suatu gambar yang diberikan oleh sahabat saya diingatkan karya kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara, simbol itu memang penting, tetapi kita harus ingat, itu hanya simbol. Tetapi yang kita terus ingat adalah Tuhan dan karyanya atas hidup kita. Dan kedua, Yosua membuat tugu batu itu agar mereka dapat menceritakan karya Allah kepada keturunan mereka, kepada anak cucu mereka. Setelah Yosua mendirikan tugu batu itu, dia berkata kepada umat Israel, dia berkata, dan apabila kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberang sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita, supaya kita dapat menyeberang. Saudara, Dia mendirikan tugu batu itu supaya ketika anak cucu mereka bertanya kepada mereka, mereka dapat menceritakannya kepada anak cucu mereka bahwa Tuhan telah berkarya. Ketika mereka menyeberang sungai Yordan itu, Tuhanlah yang membuat sungai Yordan yang tadinya meluap menjadi kering, sehingga mereka dapat berjalan di tanah yang kering, sebagaimana Tuhan lakukan juga di laut Teberau. Tuhan membelah laut Teberau dengan angin timur, sehingga bangsa Israel dapat menyeberang laut itu di tanah yang kering. Ini adalah suatu bentuk penyertaan Tuhan, suatu bentuk pertolongan Tuhan. Ini ada suatu bentuk bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang mempedulikan mereka, Tuhan yang senantiasa menyertai, menolong dan memberkati mereka. Saudara, biarlah Tuhan juga tolong kita, agar kita juga tidak jemu-jemunya menceritakan kepada anak cucu kita tentang Tuhan dan karyanya yang begitu luar biasa. Agar anak cucu kita dapat mengenal Tuhan, agar mereka dapat percaya kepada Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Dalam kehidupan mereka, mereka senantiasa dapat membesarkan Tuhan, mengagungkan Tuhan, bahkan dapat mempersembahkan hidup mereka, tubuh mereka sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Mereka mau terus diubah oleh Tuhan
untuk hidup memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Saudara, kadang-kadang perlu satu simbol juga bagi anak-anak. Kadang-kadang perlu ada satu gambar-gambar juga. Dengan ini kita dapat menceritakan tentang Tuhan dan karyanya. Kita dapat menceritakan tentang segala pekerjaan Tuhan yang telah dilakukannya. Bahkan janganlah kita lupa untuk memperkatakan firman Tuhan kepada anak cucu kita. Sebagaimana juga dinyatakan di dalam kitab Ulangan, khususnya Ulangan pasal yang ke-6, dikatakan kepada kita bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan dikatakan bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan dikatakan juga kepada kita agar kita tidak jemu-jemunya untuk memperkatakan akan semua yang telah Tuhan perintahkan kepada kita, firman-Nya. Kita katakan itu secara berulang-ulang, baik ketika kita ada di rumah, maupun ketika kita dalam perjalanan, baik ketika kita sedang duduk, ataupun kita sedang berbaring, atau kita sedang bangun. Setiap waktu, setiap saat, di mana dan kapan saja kita mau memperkatakan firman Tuhan kepada anak cucu kita. Agar mereka dapat mengenal Tuhan, firman-Nya, karyanya, dan mereka dapat mengasihi Tuhan. Mereka dapat melakukan firman Tuhan, dan dalam kehidupan mereka dapat memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Suatu hal yang luar biasa. Saudara, ketika kita mau mengajar kepada anak kita dan membawa mereka mengenal Allah sejak mereka masih kecil, maka sampai masa tuanya pun mereka tidak akan melupakan Tuhan, tidak akan beranjak dari firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong kita sekalian, jangan lupa akan anak cucu kita. Jangan biarkan mereka jauh daripada Tuhan, tetapi biarlah Tuhan tolong kita. Kita mendoakan mereka, kita mencari kesempatan untuk menceritakan kepada mereka akan Tuhan dan karyanya. Ada kesempatan kita mau memberitakan firman Tuhan kepada mereka, menceritakan akan karya Allah yang diberitakan oleh firman Tuhan kepada anak cucu kita. Biarlah keturunan kita dapat mengenal Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Dan hal yang ketiga kita dapat belajar di sini adalah bahwa Yosua membuat tugu agar semua bangsa di bumi mengenal Allah dan hidup takut akan Dia. Ini kita dapat lihat ayat 24 dikatakan supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Saudara, di dalam semua ini ada satu misi. Ketika Yosua mendirikan tugu itu juga sebagai peringatan kepada umat Israel agar mereka tidak melupakan misi yang Allah berikan kepada mereka. Mereka Tuhan berkati bukan hanya untuk hidup dalam berkat dan melupakan sesama mereka, tetapi mereka harus tahu sebagaimana Tuhan telah memimpin dan memilih nenek moyang mereka Abraham untuk dapat menjadi berkat bagi banyak bangsa. Demikian juga hendaknya kehidupan mereka sebagai umat Israel. Tuhan memberkati mereka untuk memberkati orang-orang lain, memberkati bangsa-bangsa lain. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, agar kita juga ingat akan misi yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita senantiasa memuliakan Allah dan menjadi berkat. Ingatlah yang firman Tuhan katakan juga di dalam Matius pasal 28 ayat ke-18 sampai ayat ke-20. Di mana Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarkanlah mereka akan semua yang telah kuajarkan kepadamu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Biarlah Tuhan tolong kita. Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat. Kita mau pergi untuk memberitakan firman kepada orang lain. Kita mau pergi untuk memberitakan Injil. Dan kita mau jadikan semua bangsa murid-murid Tuhan. Kita mau menjadi murid Kristus yang memuridkan orang lain. Dan kita mau senantiasa hidup di dalam berkat dan penyertaan Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kita.
Biarlah Tuhan tolong kita, Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini, melalui firman Tuhan kita diajak untuk dapat menceritakan karya Allah kepada keturunan kita. Sebagaimana Yosua ketika dia memimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan, dia membangun tugu dari 12 batu yang diambil dari tengah sungai Yordan agar umat Israel dapat tetap ingat akan karya dan segala kasih cinta Tuhan. Mereka dapat senantiasa ingat Tuhan dan segala pekerjaannya. Dan dengan ini juga agar mereka dapat ingat untuk terus menceritakan kepada anak cucu mereka, untuk dapat mengenal Tuhan dan karyanya, untuk dapat mengenal Tuhan penuh kasih dan anugerah, karya yang Ia telah nyatakan untuk menyelamatkan mereka. Dan mereka juga diingatkan untuk tidak melupakan misi Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama mereka, agar sesama mereka, semua orang dari segala suku bangsa dapat mengetahui Tuhan, mengenal Tuhan, dan hidup takut akan Tuhan. Biar Tuhan tolong kita sekalian, kita tidak lupa akan kasih cinta Tuhan yang begitu besar kepada kita. Kita sudah diberkati, kita mau menjadi berkat. Kita mau mulainya dari keluarga kita, kita mau mulainya juga dari keturunan kita. Biar Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita ambil waktu untuk bersatu dulu sejenak. menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bapak Ibu, marilah kita naikkan doa syafaat. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih cinta dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk firman Tuhan sudah beritakan kepada kami mulai Yosua pasal 4. Kami diingatkan akan cinta kasih Tuhan yang begitu besar.
Tuhan yang telah memimpin dan menyelamatkan bangsa Israel. Demikian juga Tuhan telah memimpin dan menyelamatkan kami. Kami tahu kami dapat diselamatkan bukan karena kelebihan atau perbuatan kami, tapi karena kasih dan anugerah-Mu semata-mata. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat mengingat cinta kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami, dan kami dapat memuliakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan tolong kami agar firman Tuhan pada hari ini mengingatkan, agar kami dapat terus ingat akan Tuhan dan karya-Mu, agar kami dapat menceritakan Tuhan dan karya Tuhan kepada keturunan kami, dan kami dapat terus Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi sesama kami, agar mereka dapat mengetahui dan mengenal Tuhan, percaya kepadamu, dan hidup takut akan Tuhan. Tuhan pimpin dan Tuhan berkatilah kami. Dan Tuhan juga tolong kami Tuhan agar di masa pandemi ini kami juga dapat Tuhan pimpin untuk dapat memberkati. Tolong kami Tuhan agar kami tetap diberikan kesehatan, pertolongan, kekuatan dari Tuhan. Dalam kami bekerja, dalam kami melayani, dalam kami memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Berkati juga keluarga kami semua. Biarlah semua dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Agar semua dalam keadaan baik dan sehat. Semua dalam keadaan hidup untuk memuliakan Engkau. Biarlah Engkau yang memberkati kami dan seisi rumah kami Tuhan, untuk dapat senantiasa beribadah kepada Tuhan. Kami dapat memuliakan Tuhan. Kami dapat Tuhan pakai untuk berkarya di tengah dunia ini. Kami dapat ikut serta mengerjakan misi Tuhan di tengah-tengah dunia. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biar Engkau memberkati. Berkati para pemimpin kami, baik yang di pusat maupun di daerah, dapat melakukan tugasnya dengan baik. Khususnya dalam mengatasi virus COVID-19. Biar Tuhan tolong agar dengan hikmat Tuhan, maka bangsa kami dapat segera terbebas, terlepas dari pandemi ini. Kami berdoa juga biar Engkau memberkati gereja-gerejamu agar dapat terus berkarya di tengah bangsa ini. Bersama dengan komponen bangsa yang lain untuk terus membangun negeri kami. Dan Tuhan juga tolong agar kami dapat ikut serta untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Kami juga datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan sakit. Kami mohon biarlah Engkau sendiri menjamah dan menyembuhkan. Engkau menguatkan dan menghiburkan. Ketika pun kami tidak sebutkan namanya satu persatu, tetapi Engkau tahu Tuhan. Biar Engkau memberkati, Engkau menguatkan, menghiburkan, Engkau menjamah dan menyembuhkan. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang bergumul, baik dalam pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, kehidupan ekonomi, dan hal yang lain. Kami mohon biarlah Engkau dengan pertolongan-Mu, dengan hikmat dan pimpinanmu, mereka dapat mengatasi semuanya itu. Terima kasih Bapa, dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, biarlah kita senantiasa dalam kasih dan berkat Tuhan. Terimalah berkatnya. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa, anugerah dan Kristus Yesus, persekutuan, penghiburan, dan kekuatan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.